Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mau bersama-sama syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikanlah hati kita tanah yang subur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11. Bacaan kedua Roma 8 ayat 18 sampai 23 dan Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan firman-Nya bagaikan hujan yang turun ke bumi, dan hujan tidak pernah kembali ke langit sebelum menyuburkan tanah. Begitu juga saudara firman Tuhan. Firman-Nya pasti digenapi dan tidak akan kembali dengan sia-sia sesuai dengan janji-janjinya dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11. Namun saudaraku yang terkasih, benih firman ini menghadapi banyak tantangan di dunia yang penuh pergumulan ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menuliskan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Dan tantangan ini dijelaskan oleh Yesus bagaimana hati kita, yaitu tanah menerima benih firman yang ditaburkan. Benih yang diterima itu bisa hilang saudara, karena yang pertama dimakan burung di pinggir jalan. Ini berarti kurang mengerti, hati yang keras. Yang kedua, layu di tanah berbatu, tidak berakar kuat saat ada masalah, yaitu hati yang dangkal. Dan yang ketiga, terhimpit semak duri karena kekhawatiran dunia, hati yang duniawi. Yang mana hati kita saat ini saudara? Di pinggir jalankah, di tanah berbatu, atau terhimpit semak duri? Ingat, hati kita adalah wadah untuk menerima, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan saudara. Kita harus menjadi tanah yang subur. Seperti seorang pasien yang menerima resep saudara, jika kita hanya membacanya saja resep itu, kita tidak akan sembuh. Kita harus mempraktekkan resep itu yang diberikan oleh dokter. Tapi percayalah, karena Yesus sendiri yang menguatkan kita. Meskipun ada banyak duri dan batu kerikil penderitaan dalam hidup, kesetiaan kita menanggapi firman-Nya akan menghasilkan buah berlimpah, baik itu 30, 60 maupun 100 kali lipat. Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi di minggu hari ini saudara, Yesus berpesan kepada kita hendaknya memiliki hati yang subur, sehingga benih yang ditaburkan ke hati kita dapat tumbuh dan berbuah lebat, dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup. Kita harus dapat menjaga dan merawat hati kita selalu subur dengan cara membajaknya saudara, dengan hidup berkomunitas di dalam komunitas anak-anak Tuhan, hidup dalam doa, selalu hidup dalam ekaristi. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau periksa hati kita hari ini. Apakah hati kita mudah mengeras, dangkal, atau terganggu dengan masalah dunia? Mintalah pertolongan Tuhan agar hati kita selalu menjadi tanah yang subur. Dengan begitu firman-Nya bisa bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.